Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Nah adik-adik, coba lihat. Apakah kalian tahu benda apa itu? Iya, betul. Itu adalah magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Ingat, hanya mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Seperti besi dan baja adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik tinggi oleh magnet. Coba perhatikan. Wah, langsung menempel bukan? Nah adik-adik, benda-benda yang ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Ingat, disebut benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Kita lanjut ke sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Dan yang kelima, apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Begitu juga sebaliknya, apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Menarik bukan? Coba perhatikan gambar berikut. Ya, jika berbeda kutub akan tarik-menarik, jika senama akan tolak-menolak. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik atau yang kita kenal dengan ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada benda non-magnetik. Benda non-magnetik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu paramagnetik. Adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya emas, merkuri, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke cara pembuatan magnet. Yang pertama adalah cara induksi, yaitu dengan cara menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam dengan magnet. Maka logam tersebut akan memiliki sifat kemagnetan. Yang kedua, dengan cara menggosok. Batang besi atau baja yang digosok-gosok pada magnet akan menyebabkan batangan besi mempunyai sifat kemagnetan. Dan yang ketiga adalah cara dialiri arus listrik. Magnet dibuat dengan cara dialiri arus listrik, dan medan magnet yang ditimbulkan disebut elektromagnetik. Contoh manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama untuk pengeras suara atau speaker, yang kedua dinamo, yang ketiga kompas, dan lain-lain.
Adik-adik, kita tahu magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sekarang, mari kita mengenal macam-macam bentuk magnet serta pemanfaatannya. Yang pertama adalah magnet batang. Bentuknya menyerupai batang atau balok. Manfaat magnet batang yang pertama adalah pada sebuah ujung gunting untuk memudahkan dalam mengambil jarum jahit. Yang kedua, terdapat di bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Yang ketiga, terdapat di papan catur agar sebuah catur tidak mudah terguling. Yang keempat, pada dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan sebuah tenaga listrik. Yang kelima, untuk mengangkut benda-benda dari besi. Yang kedua adalah magnet jarum. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Pemanfaatan magnet jarum sendiri adalah sebagai kompas untuk menunjukkan arah mata angin. Yang ketiga adalah magnet U atau yang kita sebut dengan magnet ladam, berbentuk seperti tapal kuda atau seperti huruf U. Pemanfaatan magnet ladam pada umumnya digunakan untuk mengambil klip kertas atau potongan kecil logam yang sulit dijangkau dalam suatu bangunan atau mesin. Yang kedua, banyak digunakan dalam pelajaran. Yang ketiga, digunakan sebagai komponen bel listrik. Dan yang keempat, digunakan dalam generator listrik pada kendaraan bermotor. Yang keempat adalah magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Pemanfaatan magnet cincin sering digunakan untuk sistem audio atau pengeras suara. Yang kedua, dibuat magnet mainan anak. Yang ketiga, untuk mengangkut sampah besi. Dan nomor 5 adalah magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Magnet keping sendiri sering kita temukan sebagai hiasan-hiasan kulkas. Coba kalian perhatikan hiasan-hiasan yang ada di kulkas kalian. Yang keenam adalah magnet silinder. Magnet ini berbentuk menyerupai tabung panjang. Magnet silinder dalam pemanfaatannya sering digunakan untuk speaker dan dinamo, kemudian pada kunci sok untuk memudahkan mengambil mur dan baut. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Selalu ikuti channel Kak Wahyu untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.